Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga musik. Kembali lagi sama kita di acara podcast Musik. Ngupas seputar musik. Nah, seperti biasa, malam ini kita ditemenin sama sponsor-sponsor yang selalu menemani kita. sponsor setia. Nah, Tidak pernah selingkuh. ada apa aja Gi sponsor kita Gi? Biasa, apalagi kalau buat kanis boba. Nah, Yang hashtagnya Kalamin Hirup. sama Ada Disto Respect Cloth and Studio. sama Kalista Project Woodworking. Nah, warga musik, malam ini kita punya bahasan baru ya Om. Karena di tiap minggunya kita selalu punya Kita bahasan menculik orang. Nah, kita menculik orang dari Jepang ya Om. Tuh, aku berusaha aja. Nah, warga musik, perkenalkan teman ngobrol kita yang baru. Tolong perkenalkan ke warga musik. Ya, warga musik, nama saya Faisal. Pekerjaan sebagai freelancer ilustrator gitu. Di bidang seperti apa kalau boleh? Kalau ilustrator kebanyakan di bidang seni menggambar gitu kan. Tak seniman Iya. kamar naon coba cek. Gambar Harus tahu nih. Oh ya, biasanya gambar sketsa muka gitu, sketsa wajah dan lain-lain. Nah berarti kamu dulu belum di sketsa dulu sebelum lahir. Depan kamar seperti tanyain di sini sangat cina. Main Manson. Orang nanyakan kayak orang cina ibarat saya sketsa nama. Tanyakan dari kadi. Bisa konsultasi. Jadi kira kita walikat nih wali. Itu mah kebanyakan. Kebanyakan. Jika tukang pijit. Nah, warga musik, kebetulan ini Kang Faisal ini punyalah sedikit atau banyak pengetahuan tentang musik Jepang. Penikmat lah, penikmat musik Dan Jepang. penikmat juga musik Jepang. Makanya malam ini kayaknya kita akan membawakan sebuah tema yaitu musik dan Budaya Jepang. budaya Jepang. Buat warga-warga musik yang tertarik nih mungkin ya Om. Kan maksudnya bisa dikatakan lagu-lagu musik Jepang itu kan udah Sempat tren beberapa tahun ke belakang. kita. Tapi jangan benci. Kenapa tuh? Kan orang ngejajah cina. Ah jadi. Oh iya. Oh betul. Iya, soalnya beda. Itu mah sejarah. Beda zaman. Masa lalu. Lalu itu mah. Lalu mana? Kayak perlu dikata itu. Oh iya. Nah, Kang Faisal enaknya dipanggilnya apa nih? Kang Faiz, Kang Sal atau gimana? Bebas. Kang Isal boleh. Kang Isal ya. Kang Isal nih, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Makasih banget buat datang ke Udah tempat mau kita menyempatkan, dan ya. menyempatkan di acara podcast musik kita ini. Ngobrol santai sambil berbagi ilmu. Iya. Iya, berbagi ilmu ke warga musik. Yo terserah mau ditonton mau enggak mau dihapus silahkan. Yang penting ilmu kita nyampe. Ada dulu. Dan yang penting nontonnya sama Ninis Boba. Apalagi kalau komen, subscribe, terus bunyikan loncengnya kan. Tapi alhamdulillah sekarang Google dan YouTube udah hadir sama kita. Gimana tuh? Kan kalau dislike Ya. Oh itu iya. langsung Sekarang udah nggak ada, dihapus. dihapus. Jadi nggak kelihatan. Yang kemarin nge-dislike, bingung nge-dislike kumaha yo. Nah, pokoknya mas sekarang bagus terus gitu. Jadi yang nge-dislike itu sekarang harus ngirim alasan ke orangnya langsung ke email. Jadi ketahuan siapa yang nggak suka sama kita. Sekarang itu Peraturannya udah ketat ya. Makasih YouTube ya udah baik sama saya. Apalagi dapat silver kan YouTube ya. Emang ayah kene om lu nggak dislike? Wah, Segitu ngomen menang baju ge kamari. Iya. wah, parah sih ya. Kurang baik apa? Kalau masalah dislike itu bisa nggak suka karena orangnya, mungkin kontennya, ke temanya mungkin banyak. Kalau sih udah kalau Mungkin nggak tahu namanya like dan dislike gitu. Iya, asal pencet. Bisa jadi. Sama kayak tadi kalau misalnya suka nggak suka ya emang kita dulu dijajah sama Jepang. Iya. Tapi kan kalau misalnya urusan musik Beda harus lagi. lihat juga kan. Beda lagi. Kota kedua musik selain Inggris itu adalah Jepang. tahu Padahal saya nggak tahu. Dia menang baca di Omega. Omega sih. Kang Isal, Ya. bisa tertarik sama musik Jepang itu awalnya tuh gimana sih?
Awalnya kan mungkin dulu dari SD gitu kan. Oh, dari SD. Dari SD kebetulan ada anime kartun Jepang. Oh, Kayak anime yang mana dulu? Gue harus jelas. Iya, anime Jepang zaman dulu misalnya Ninja Hattori, Hunter x Hunter. Iya. Terus apalagi ya, mungkin banyak gitu maksudnya kan, Naruto. Jadi mungkin pertama dengar itu dari soundtracknya gitu kan. Oh, jadi terngiang-ngiang gitu. Jadi mulai suka lagu-lagu Jepang tuh dari soundtrack anime dulu ya. Ya, Karena selain- emang masa kecil kita diisi dengan anime Jepang ya, nggak kayak sekarang. Sama kayak Juan diisi berarti. dengan Dulu pernah nonton Tom and Jerry? pernah? Mungkin gara-gara suka jazz juga suka itu. Iya, benar. Lagi suka Beethoven mungkin ya. Berarti kalau sama kayak kecil kan udah suka Jepang. Jadi main itu udah pakai pangsi. Pakai kimono mau. Kayaknya gitu. Ninja Hattori. Neneangan dulu. Jangan lembah gitu. Tapi saya tuh gitu oke nya. Tapi kenapa lebih milih suka musik Jepang dibandingkan musik Indonesia asli kita sendiri gitu ya? Sebenarnya kalau musik Indonesia juga suka gitu. Oh, suka juga. Kayak Superman is Dead, Iya. The Sigit, Iya. Slang, gitu itu sebenarnya suka. Cuma kenapa lebih condong ke Jepang? Iya. Karena menurut pribadi ini mah ya nggak tahu. Menurut Om gitu ya, lebih unik aja di kuping gitu. Terus artinya juga kadang terbalik gitu, maksudnya teh dia teh menggunakan musik ceria, Iya. ternyata artinya tuh wow gitu. Maksudnya wow teh ternyata artinya teh ada yang nggak sinkron gitu, nggak umum di masyarakat. Kayak artinya tentang bunuh diri, ada hal-hal seperti itu. Kalau Isal sendiri bisa bahasa Jepang. Dulu sempat SMA belajar, cuma lupa lagi. Kalau gitu kan. kalau Jamet Kudashi apa artinya itu? Jamet Kudashi yang lagi viral sekarang itu kan itu mah sebenarnya dari Yamete Kudasai gitu. Oh, yang artinya Yang Mang Dodi makan nasi. nah, Yamete Kudasai ngerti lah ya mungkin ya, sering denger gitu kan. Gitu terus banyak gitu influencernya, mungkin salah satunya dari ada namanya musisi gitu ya. Kalau mau tahu lagu Jepang tuh ternyata liriknya bisa kayak gini gitu loh. Salah satunya Kikuo atau Takayan. Kalau mau cari di YouTube boleh. Musik-musik Jepang tuh liriknya kuat gitu ya. Liriknya kuat, meskipun bahasanya nggak dipahami kan zaman sekarang ada Google gitu ya maksudnya. Mungkin dari situ gitu. Suka musik Jepang juga lagi. Harajuku. Musik Naruto kan? Nah, Naruto kan suka nonton juga sama. Doi. Naruto, One Piece, One Piece, SpongeBob, Doraemon. Doraemon. Nah, Dan One Piece. Gimana Om? Warga musik saya mah zaman old. Dari tadi muter terus ya. Tapi Dragon Ball ngalamin kan Om? Dragon Ball gitu. Saya kurang mengikuti kalau Jepang mah. Oh. Karena kan zamannya beda. Iya, terus kalau- selera musik orang juga beda ya Om ya. Kalau saya sih lebih melihat Jepang itu yang pertama dari sejarahnya. Iya. Ya, sejarah. Kita kan pernah dijajah nih, emang ngobrol sejarah itu Bang. Iya. Kita pernah dijajah oleh dua negara itu Belanda dan Jepang. Nah, Jepang kan waktu menjajah itu dia itu karena pulang itu karena dibom Hiroshima dan Nagasaki. Nagasari mah tuh. Balik pulang ceritanya. Nah, kalau waktu dijajah oleh Belanda kan Belanda sendiri meninggalkan banyak warisan buat Indonesia. Ya, Gedung. ya gedung-gedung, terus stasiun-stasiun juga. Orang berpikir Jepang enggak, cuma ada gua apa? Ya, Jepang. Padahal enggak loh. Jepang itu meninggalkan satu warisan yang mungkin kalau itu apa kita punya bisa jadi kaya 70 turunan. Karena dulu waktu zaman penjajahan Jepang dalam satu peleton itu disisipkan beberapa apa pasukan pedang teh Shogun Maeda. Shogun. Iya. Jadi pasukan Marobado. Jadi satu peleton. Nah, sebagian dari pasukan waktu pulang Hiroshima dan Nagasaki dibom, ada yang nggak pulang, dia nikah sama orang Indonesia. Oh. Meninggal di sini dan meninggalkan pedang waktu dulu Pusaka. penjajahan. Nah. Pusakanya. Sekarang itu pusaka dicari oleh kolektor Jepang yang disebut pedang roll yang bulat. Itu harganya satu tombol 1 triliun. Yang paling tinggi itu 5 tombol 5 triliun. Itu orang Jepang nggak sok konyong-konyong kasar sulana mah dia kan tahu urusan orang teu. Sok dibeli 1 tombol 1 triliun. Kalau 5 tombol 5 triliun. silakan lihat di YouTube, sekarang banyak yang punya itu
apa warisan-warisan pasukan-pasukan peninggalan. Secara tidak langsung udah ninggalin loh kekayaan buat kita. Ya, tapi Kalau Belanda kan jelasnya blok gede banget gitu. Itu kedua budaya. Kalau saya sih melihat budaya yang pertama, pernah lihat apa sih yang pakai kimono bodas wajahnya tuh apa itu? Geisha. Nah, geisha itu kan dulu sempat berpikir itu pedagang sangu kuning disingkat. Oh ya, Ternyata bukan. Dulu saya lihat toko cemorok itu dan naonan gitu ya. Ternyata itu mereka itu memang entertain. Ya. Entertain. iya. Ya, kirain gitu. Yang kedua Jepang itu yang saya lihat kalau dari segi budaya pedesaannya rumahnya masih asli. Ya. Ya, pantonatnya masih diserelekeun teh. Ya, ciri khas itu Mas. Ya lihat di TV dan pernah aja panggung. Di Doraemon kayaknya. Doraemon kayaknya. Terus tempat tidur Jepang beda sama kita. Ya, namanya futon. Tuh, lebih tahu. Nah, bantalnya berubah saji. Ya emang udah aja kayak gitu maksudnya. Kamu trapesium cangkel kita. Itu. Terus yang saya lihat itu Jepang itu etos kerjanya tinggi. Ya disiplin. Disiplin. Saya punya tetangga yang berangkat ke Jepang, katanya kalau istirahatnya karyawan Jepang mah teh istirahat. Gawe kan terus. Itu kebetulan tetangga saya ya, dia satu perusahaan. Jadi kalau waktunya istirahat, dia nggak istirahat aja, kerja aja terus. Walaupun dia punya motor, punya mobil, berangkat kerja pun jalan kaki, minimal naik sepeda. Ya. Karena naik kendaraan umum biasanya. Atau tram. Iya. Kereta jalan. Karena di Jepang mah kan menganut prinsip waktu adalah uang. Nah, gitu. Makanya kalau lelet dikit teh wah lebar gitu. Kalau waktu adalah uang, yang paling banyak uang itu adalah orang yang nganggur. Karena waktunya banyak yang nganggur. Kan waktu adalah uang. Betul. Tapi terkadang nganggur gesok bentroknya. Nah, ada satu yang jadi endem. Ya, ini mundur dulu ya ke belakang ya, ke 80-an. Ada yang jadi endem. Dulu ada salah satu, bukan tragedi mungkinnya, cerita lah, Ya. tapi nyata. Satu sosok anak kecil yang menafkahi neneknya dari umur 5 tahun, dia bekerja untuk neneknya yang lagi sakit. Dan itu ceritanya diangkat ke televisi sampai dibikin layar lebar. Namanya Oshin. Ya, masih Ya, tahu tahu. tuh. Ya, dulu terkenal. Tuh. Sekarang udah nenek-nenek cek kayak kayak teh si Oshin. Dan nenek-nenek itu cerita nyata diangkat. Ya, ada Oshin. Dan jadi endem di Jepang sendiri. Ya. Jadi lambang, dan diurang mah aya dulu Hari Anggara Hari Anggara. di Indonesia. Kemarin zaman dulu Yang disiksa sama Ibu Tiri. Makanya dari situ turunlah kata-kata Ibu Tiri. Lebih kejam daripada ibu kota. padahal sama-sama kejam. Ibu kota gitu Lebih kejam ibu tiri. Kalau barang elektronik nih, teknologi barang elektronik pasti barang buatan Jepang yang lebih bagus. Saya punya TV tahun 95 sampai sekarang tak pernah rusak buatan Jepang mah. Bener. Iya, bener. Coba kalau buatan tetangga sebelah. Nah, Ketama tetangganya sama bawah. Gitu. Kendaraan, dari sistem kendaraan sendiri kan Jepang selalu disandingkan dengan Eropa. Eropa karena punya kecepatan, Jepang punya kekuatan. ya. Benar kan? Nah, terus dari musik sekarang nih. Sejarah musik berarti ya. Masuk ke sejarah musik Nah, berarti ya. kalau musik kan pernah saya bilang tadi bahwa memang orang-orang Jepang teh paling pintar. Ya. Seluruh sekolah musik mulai dari PIT, Berkeley, orang Jepang dulu yang lulus. Yang kedua, musisi-musisi yang paling terkenal fenomenal itu seperti orkestra prog yang waktu dibahas progresif, Kitaro itu orang Jepang. Oh, kita rotea. Kemudian jazz progresif, Jim Saku dan Cassiope orang Jepang juga. Hese eta laguna euy. Hese eta laguna. Ngeri sih. Nah, dari kebudayaan hantu, siapa sih yang diangkat jadi cerita? Sodako. Sodako. Sadako. Jadi di Jepang mah jadi peran Parno kalau nonton TV teh. Apa Sodako video tina TV? Muncul dari TV. Sodako mah Mengerikan ya. Nggak bijil dari pohon ya om ya. Di sini kan kalau di kita mah ngagantung enak tengkalan. Ya itu mah tina TV biji. Kan negara maju om ya. Negara maju. Saking majunya dari TV. Dari TV. Usung tak kacau. Biasa Jepang. Nah, mungkin terakhir ini bela dirinya. Nah, bela diri Jepang kan dia punya apa? Karate. Karate dan ninja. Ya. Ninjutsu. Ya. Ninjutsu. Itu kan konon kalau kita mau belajar, kita kayak mau dieksekusi di penggunaan dulu. Ya. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan orang.
ikut perguruan itu dan nggak boleh tahu jalannya menuju ke sana supaya ulah kabur. Sebetulnya lain aja itu nyawa jalan. Yang gitu mungkin yang saya tahu dari Jepang zaman dulu flashback. Silahkan yang zaman sekarang bahas aja. Tadi kan udah dibahas ya warga musik mengenai sejarah singkatnya, mungkin kan sejarah singkatnya Jepang zaman dulu. Nah, kalau misalkan untuk zaman sekarang nih, Jepang tuh musik Jepang tuh di Indonesia kayak gimana sih trennya tuh? Trennya dulu sempat booming zaman dulu pas ada budaya Harajuku. Nah, seiring budaya Harajuku masuk juga budaya musik namanya visual kei. Apaan tuh visual kayak? Jadi kalau dari Wikipedia gitu ya, Iya. visual dalam bahasa Inggris artinya ya visual gitu Iya, maksudnya. Kalau kei, Gambaran. ya gambaran. Kalau kei itu seperti seni apa gitu maksudnya teh? Gambaran. Aduh, Kayaknya nulisnya KEY gitu atau KEI. Oke. Iya, KEY. Oh, kayak itu. Jadi kalau visual kayak itu tuh jadi kasarnya sambil main musik, Iya. tapi dengan dandanan yang nyentrik. Oh. Dandanan yang nyentrik gitu, entah pakai bajunya gimana, rambutnya gimana. Oh, gitu. jadi main band tapi dengan setelan yang nyentri. Nyentri. Visual kayak itu. Iya. Itu jadi tren itu sempat jadi tren. Sempat jadi tren tahun 2000-2000-an lah. Masuknya Harajuku gitu kan. Kayak band-band Indonesia juga ada kan yang ngiblatnya ya, mungkin bisa disebut influence-nya ke Jepang-Jepangan. Iya. Yang saya tahu ya kayak Ya salah satunya J-Rock. mungkin J-Rock. Iya kan? Kalau lokalnya di Bandung ada namanya Tokyo Light, Iya. terus Jafunisun, dan lain-lain gitu maksudnya. Sama kuburan band. Sama. Konsepnya serem. Iya, bisa masuk visualnya juga bisa. Bisa, soalnya nyentrik gitu. Bisa. Nyentrik. Benar-benar bisa ya. Berarti dari dulu sampai sekarang yang baru tren itu baru itu ya tadi disebutin ya. Ya, terus Kalau sekarang apa nih yang selain zaman itu, sekarang? zaman sekarang itu munculnya JKT48. Oh, idol group. Idol group. Kalau di Jepang namanya dia Kibi. Iya, AKB Akibahara. Jadi namanya idol itu diambil dari provinsi. Provinsi tempat yang rame kasarnya. Kalau di Jepang namanya Akibahara. Iya. Kalau di sini diambil bukan provinsi ya, nama ibu kotanya. Kalau itunya. Kalau di Jepang kan dari provinsinya. Iya. Kalau di Indonesia dari ibu kotanya. Nah, dari JKT itu ya anak muda gitu maksudnya. Ini apa sih gitu loh? Ada dede-dede gembas gitu kan? Iya sih, emang sih, Om. gitu kan pakai ya baju yang Anda tahu sendiri lah gitu kan, muncul sempat booming dan hype-nya bener-bener terasa banget gitu. Kayak gitu. Kalau musisi-musisi Jepang Om yang terkenal sampai sekarang di Indonesia ada nggak ya kira-kira Om? Ya itu, Jinsaku. Kalau bahasnya Tetsuya Sakurai sama yang itu Akira Jimbo. Itu master di Jepang itu. Kalau artis-artis Jepangnya sendiri ada nggak sih yang masuk ke Indonesia gitu terus punya banyak fans? Banyak. Entah itu di musik. Oh, kalau di angkatan saya tahun 1990 Mari Hamada yang saya tahu. Apa itu? Mari Hamada nama perempuan. nama Dia berkiprah di sini nyanyiin lagu Jepang tapi Indonesia. Oh, kirain lagu manehna di kadieu. Ente nyanyiin aja dia mainnya. Kolaborasi jeung saha. Gitu. Gitu. Oh. Nah, warga musik jadi tadi kan udah disebutin juga ya sama Kak Angisal kalau emang musik Jepang tuh sempat tren dan sampai sekarang pun masih tetap berjalan Ya, kan? eksis gitu. Masih tetap eksis di kita. Kalau dibilang tren gitu kan pasti biasanya orang-orang yang suka Jepang tuh punya komunitas. Nah, banyak gitu maksud. Yang dimaksud komunitas di sini tuh komunitas ke arah mana nih? Ke arah musiknya atau ke arah budayanya atau ke arah animenya bisa disebut Iya. gitu. Atau gimana? Sebenarnya di Indonesia tuh banyak gitu, nggak Iya. cuma musiknya doang gitu. Jadi dari segi anime juga ada gitu maksudnya. Terus ada yang budayanya juga ada gitu. Dan Kamu ikut itu gak? apa JKT? Salah satu komunitas? Ikut JKT dulu. Oh, ikut JKT. Iya. Oh, mantan. Iya, mantan Wota. Apa disebutnya apa? Wota. 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 Nama fansnya. Itu JKT yang fansnya. cewek-cewek. Iya. Iya, JKT48. Kamu fans? Iya. Normal lah tuh. Oh, bener. Normal kan cewek. Oh bener. Cewek. Kalau yang sebelah laki-laki kan nggak mungkin. Sempet ikut konsernya gak?
sempat ke teater JKT kan di Mana? FX Sudirman di Jakarta. Bener, melaan. Sempat. Berarti ini fans yang loyal. Oh iya, tapi kalau event-event yang berbayar tidak bisa. Tidak kuat. Tidak kuat gitu kan. Jadi Mahal. gratisan ya. Iya, siapa orang gratisan pokoknya mah. Kartu dulu ayah.